平野ゆおこれ昼やなHai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film dari tahun 2014 yang berjudul Wood Job. Adalah sebuah film bergenre drama komedi dari Jepang yang ditulis dan disutradarai oleh Shinobu Yaguchi berdasarkan novel yang berjudul Kamusari na Nichijo karya Shion Miura. Di jajaran cast, film ini akan dibintangi oleh Sota Sometani, Masami Nagasawa, dan Hideaki Ito. Akan menceritakan kisah dari seorang remaja yang bernama Yuki Hirano yang setelah gagal dalam ujian masuk universitas, akhirnya memutuskan untuk mengikuti sebuah program pelatihan kehutanan yang berada sangat jauh dari kota. Ia yang awalnya skeptis dengan kehidupan di desa dan sangat merindukan kehidupan perkotaan, akhirnya membuka mata dan pikirannya, dan mulai belajar untuk menghormati hutan, tradisi, dan semua orang yang ada di sana. Jadi kali ini kita akan membawa kalian semua untuk sebentar bertualang di salah satu penjuru desa di Jepang yang jauh dari hingar-bingar kota. Pokoknya film ini bakalan seru. Baik, sebelum mulai, silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Yuki Hirano baru saja lulus dari SMA. Di antara semua teman-temannya, hanya ia sendiri yang tidak berhasil lulus ujian masuk perguruan tinggi. Hal itu pun membuatnya sedih dan bingung. Pacarnya yang bernama Reina juga akhirnya memutuskannya karena hal tersebut. Sepulang berpesta merayakan kelulusan dari teman-temannya, ia melihat banyak pamflet yang dipajang di sebuah tempat. Karena masih bingung mau melakukan apa, ia memutuskan akan mencoba hal yang berbeda dari teman-temannya, yaitu untuk mencoba pekerjaan yang akan ia pilih secara acak. Awalnya, pamflet yang terpilih adalah pelatihan militer. Tapi setelah melihat foto seorang wanita cantik di belakang pamflet itu, akhirnya Yuki pun memilih untuk mencoba mengikuti pelatihan di bidang kehutanan. Ia pun lalu berangkat ke sana dengan menggunakan kereta. Tempat tujuannya ini berada sangat jauh dari kota dan berada di desa yang ada di tengah hutan. Hingga tak terasa, hanya tinggal ia sendiri yang tersisa di kursi penumpang. Sesampainya di sana, ia sulit mendapat sinyal saat menerima telepon dari mantan pacarnya. Lalu tanpa sengaja menjatuhkan handphonenya itu ke kubangan air. Melihat tempatnya sangat terpencil dan berada sangat jauh dari kota membuatnya ingin segera kembali pulang. Tapi jadwal kereta selanjutnya baru ada 6 jam lagi. Dan seseorang dari perusahaan tempat ia mendaftar keburu datang untuk menjemputnya. Yuki bukanlah satu-satunya pendaftar. Di kelas, ia bertemu dengan banyak pendaftar lain yang juga akan mengikuti pelatihan itu. Di tengah perkenalan mereka, Yuki sempat bertanya mengenai keberadaan sosok wanita yang ada di pamflet perusahaan mereka. Lalu instrukturnya meminta ia membaca tulisan yang ada di pojok bawah gambar itu. Foto itu hanyalah sebuah ilustrasi, membuat Yuki menyesal akan keputusannya. Mereka akan mengikuti training selama 1 bulan di sana, dan lalu akan menjalani kontrak selama 1 tahun untuk mulai bekerja di lapangan di titik yang berbeda-beda. Mereka mulai belajar berbagai teori, seperti vegetasi lingkungan dan berbagai ilmu lainnya. Saat seorang instruktur sedang memberikan penjelasan tentang keselamatan kerja, Yuki dimarahi karena kurang memperhatikan, yang lalu membuatnya secara tak sengaja tersayat sebuah pisau hingga tangannya berdarah. Teman-temannya lalu membantu memberikan pertolongan pertama baginya. Walau itu hanya sebuah luka kecil, tapi Yuki yang lemah hampir dibuat pingsan karenanya. Hal itu membuatnya merasa semakin tidak tahan di sana. Ia lalu menelpon rumahnya. Mendengar suasana rumah dari ibu dan ayahnya yang sedang bercanda, membuatnya rindu dan semakin ingin pulang.
Ia pun mengepak semua barang-barangnya dan bermaksud mengundurkan diri dari program itu. Tapi saat sampai ke ruang atasannya, ternyata ada satu orang yang sudah lebih dulu mengajukan pengunduran dirinya. Hal itu membuat Yuki berpikir, daripada ia harus repot-repot pamit, lebih baik untuk langsung kabur saja dan ikut pergi dengan pria yang mengundurkan diri itu. Tapi pria itu terlanjur pergi dengan mobilnya, meninggalkan Yuki di gerbang depan seorang diri. Tak lama berselang, seorang menawarinya boncengan ke stasiun dengan motornya. Dan sesampainya di sana, Yuki kaget karena ternyata orang yang memboncengnya itu adalah wanita yang ia lihat di pamflet yang ia cari selama di sana. Gadis itu bernama Naoki, dan ia berkata pada Yuki jika ia datang hanya karena melihat fotonya di pamflet itu, maka keputusannya sudah tepat untuk kembali pulang. Mendengar itu, membuat Yuki berpikir ulang mengenai keputusannya, dan akhirnya ia pun kembali ke tempat training dengan berjalan kaki di malam itu. Tak terasa, pelatihan mereka pun akhirnya selesai. Hanya tersisa sedikit saja dari mereka yang bertahan di sana. Tak disangka, Yuki akan ditempatkan bersama dengan instruktur yang waktu itu memarahinya. Pria itu bernama Yoki, dan ia datang menjemput Yuki dengan mobilnya. Di tengah jalan, mereka berhenti sebentar untuk mengangkat bangkai rusa yang sebelumnya Yoki tabrak saat perjalanan ke sana. Yuki sebenarnya jijik mengangkat rusa itu, tapi ia tidak bisa menolak. Dan saat Yoki mengambilkannya air dari sungai untuk diminum, Yuki menolaknya karena merasa air sungai itu kotor. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh beberapa warga desa yang kebetulan ada di sana. Selama 1 tahun ke depan, Yuki akan ikut tinggal di rumah Yoki bersama dengan istri dan ibunya yang sudah tua. Ia lalu mendatangi rumah atasannya yang bernama Nakamura-san yang berada tidak jauh dari sana, untuk kemudian melakukan pekerjaan pertamanya di sana. Mereka akan pergi membantu rekan-rekan mereka untuk membersihkan jalan dari pohon yang tumbang akibat hujan lebat. Dalam kesempatan ini, Yoki dengan sengaja mendorong Yuki hingga ia terperosok dan jatuh ke bawah tanah yang curam. Dan saat pekerjaan mereka itu selesai, Yoki pun lalu mengenalkan Yuki pada semua orang. Tapi saat mengenalkan dirinya, Yuki kaget menemukan darah dari dalam celananya. Semua orang pun lalu membuka celananya itu dan melihat ada banyak lintah yang menempel di tubuh Yuki. Mereka lalu membakar lintah di tubuhnya itu dengan korek api agar mereka terlepas sendiri. Sesampainya di rumah, Yuki merasa tidak memiliki nafsu makan karena tahu menu makan malam itu adalah rusa yang tadi siang mereka angkat ke mobil. Nenek lalu menawarinya ramuan yang dibuat dari rendaman ular mati dalam sebuah botol, membuat Yuki semakin tak karuan. Yuki dan istrinya juga sempat bertengkar di meja makan, karena Yuki ketahuan menggoda seorang wanita di kota, membuat suasana makan malam mereka semakin tidak nyaman lagi. Karena tadi ia hanya makan sedikit, malamnya Yuki mencari-cari makanan di dapur. Ia menemukan ada roti di kulkas. Tapi saat membuka sebuah bungkusan yang ternyata berisi kepala rusa tadi, membuatnya ingin muntah dan lalu meminum air dari sebuah gelas yang ternyata berisi gigi palsu nenek yang sedang direndam. Semua hal itu membuatnya menangis meratapi nasibnya di sana. Tapi esoknya, sepulang dari kota bersama dengan Yuki dan tetangga mereka, ia akhirnya melihat Naoki yang ternyata adalah adik dari Yuko, istri dari Nakamura-san yang tadi juga ikut pergi ke kota. Istri dari Yuki lalu bercerita bahwa dulu Naoko jatuh cinta pada pendatang baru dari kota seperti Yuki sekarang. Mereka hampir menikah, tapi pria itu kemudian meninggalkannya dan lebih memilih kembali ke kota, membuat Naoko patah hati dan bersedih hingga sekarang. Hal itu membuatnya selalu menjadi pembicaraan di desa karena mereka kasihan akan nasibnya. Juga karena di sana, wanita seumur Naoko biasanya sudah menikah dan berkeluarga. Hal itu akhirnya memberi Yuki sedikit harapan untuk mengejar Naoko, serta mencoba untuk hidup dan bekerja di sana. Hari demi hari pun Yuki lewati, dan perlahan ia mulai sedikit terbiasa dengan pekerjaan baru dan rutinitasnya di sana. Seperti menanam banyak bibit pohon di lahan yang sangat luas, menebang dahan di atas pohon yang tinggi, dan berbagai pekerjaan lainnya.
Pada sebuah kesempatan, akhirnya Yuki diizinkan untuk menebang sebuah pohon berukuran sedang yang menghalangi jalan. Ia melakukannya dengan sangat berhati-hati dan berhasil menebang pohon itu dengan sempurna. Ada perasaan bangga yang tergambar di wajahnya, karena akhirnya ia berhasil melakukan itu setelah banyak hal yang telah ia lewati di sana. Sementara itu, Yoki dan beberapa orang lainnya akan menebang pohon yang berusia 100 tahun lebih. Yuki memperhatikan mereka dengan seksama, dan kali ini melihatnya sebagai sebuah pekerjaan yang hebat untuk menebang pohon sebesar itu di sana. Selesai melakukan itu, mereka lalu pergi ke tempat pelelangan kayu yang ada di wilayah itu. Yuki sangat takjub setelah tahu bahwa batang pohon yang baru saja mereka tebang dihargai sangat mahal di pasaran. Membuatnya terpikir untuk menebang dan menjual semua pohon-pohon di sana agar mereka bisa kaya dari bisnis itu. Yuki memukul kepalanya dan berkata, jika mereka menebang semuanya sekaligus sekarang, maka anak keturunan mereka nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Nakamura-san pun menjelaskan bahwa pohon-pohon yang mereka tebang sekarang adalah bibit yang dulu ditanam leluhur mereka dari puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Pekerjaan mereka adalah mengenai timing tentang kapan harus menanam bibit dan kapan bisa menebangnya. Pada kesempatan yang lain, kali ini Yuki dan Yoki harus mengambil benih yang berada di puncak pohon. Yuki ketakutan karena pohon itu sangatlah tinggi. Tapi setelah mencapai puncak, ia merasa takjub melihat pemandangan dari atas sana, yang tentu saja tidak bisa ia temui di kota. Tapi hari itu, ia lupa membawa bekal makan siang mereka, membuat Yoki murka dan memarahinya. Beruntung, istri Yoki meminta tolong pada Naoko untuk mengantarkan bekal makan siang itu ke lokasi mereka. Naoki sengaja diam di dekat sana karena ingin melihat Yuki yang dimarahi Yoki. Setelah memberikan bekal makan siang mereka, Naoko yang hendak pergi dipanggil oleh Yuki karena ternyata ada bekal makanan untuknya juga di bungkusan yang ia bawa. Dan akhirnya mereka berdua pun makan siang bersama di sana dengan malu-malu dan saling melempar senyum. Tak diduga, hujan yang lebat turun. Mereka berdua pun lalu berlari ke dalam mobil. Di dalam mobil, mereka mencoba lebih akrab satu sama lain. Tapi karena Yuki bertanya mengenai mantan pacarnya, dan Naoko yang merasa bahwa mereka sama saja karena sama-sama berasal dari kota, membuat mereka akhirnya bertengkar. Naoko yang marah pun lalu pergi dengan motornya. Handphone milik Yuki selesai diservis di kota. Ia lalu melihat ada sebuah voicemail dari mantan pacarnya yang berkata ingin berkunjung ke tempatnya bersama dengan komunitasnya yang ada di kota. Yuki mengizinkannya dan mereka pun akhirnya tiba di sana. Pada awalnya, mereka semua bersenang-senang dan tertawa bersama. Tapi lama-lama, Yuki mulai tidak suka dengan tingkah mereka yang tidak sopan dan suka berkata seenaknya. Membuat Yuki akhirnya mengusir mereka pergi dari sana. Kini Yuki telah menjadi pria yang berbeda yang menghargai pekerjaannya serta orang-orang yang ada di sana. Membuat Yuki mulai menghormatinya setelah menyaksikan kejadian itu. Dan musim salju pun akhirnya tiba. Para penduduk desa sedang mengadakan rapat untuk sebuah festival sakral yang akan diadakan di sana. Semua orang nantinya akan ikut ambil bagian dalam festival itu, kecuali Yuki. Karena kepala desa dan beberapa tetua di sana menganggap ia hanyalah orang baru dan belum menjadi bagian dari mereka. Tapi Yuki membelanya dan berkata bahwa Yuki kini telah menjadi bagian dari mereka. Maka dari itu, ia harus ikut berpartisipasi dalam festival yang akan diadakan nanti. Mendengar itu, Yuki pun terharu dan matanya berkaca-kaca. Setelah musim semi tiba, cucu dari kepala desa hilang dan tersesat di hutan setelah ia mengejar-ngejar sebuah serangga yang terbang. Semua penduduk desa pun panik, karena hari itu adalah hari yang sakral dalam kalender mereka.
Semua orang lalu pergi mencari anak itu. Tapi tiba-tiba, kabut yang sangat tebal turun dan menghalangi pandangan mereka. Di tengah kegelapan, Yuki tiba-tiba ditarik oleh seorang wanita ke tengah hutan. Dan tanpa sadar, ia tiba-tiba sudah berada di puncak gunung setelah wanita dan kabut itu menghilang. Tapi di sana akhirnya ia menemukan anak itu yang juga terlihat kebingungan di sana. Saat hari semakin gelap, akhirnya Yuki berhasil membawa anak itu turun dan keluar dari hutan. Semua orang akhirnya lega melihat mereka berdua selamat. Tapi ternyata seekor ular menggigit telinga Yuki dan membuatnya pingsan saat itu juga. Kejadian itu membuat kepala desa dan para tetua kini menghormatinya. Mereka berterima kasih karena Yuki berhasil menyelamatkan anak itu di hutan. Membuat Yuki akhirnya diakui dan diizinkan untuk mengikuti festival yang akan diadakan sebentar lagi. Festival ini sendiri adalah sebuah tradisi dari rakyat desa di sana, di mana para pria akan berjalan ke tengah hutan pada malam hari. Dan sesampainya di sana pada paginya, mereka akan menebang sebuah pohon yang sangat besar dan sudah berusia ratusan tahun. Yuki pun diberi kehormatan oleh kepala desa untuk ikut menebang pohon itu. Dan setelah batang pohon yang sangat besar itu tumbang, mereka akan mendorongnya ke bawah tebing melewati jalur kayu yang telah disediakan. Tapi Yuki yang terlalu dekat tersangkut sebuah tali hingga ia akhirnya harus menaiki batang kayu raksasa itu jika ia ingin selamat. Dan dalam kesempitan, ia akhirnya bisa membuat simpul tali yang selama ini tak pernah berhasil ia buat, yang menyelamatkannya hingga sampai di bawah. Dan festival itu sekaligus juga menutup kebersamaan Yuki dengan mereka semua di sana. Karena tak terasa, akhirnya genap 1 tahun ia sudah bekerja dan menetap di sana. Di hari kepulangannya, semua orang sangat bersedih melepas kepergiannya di stasiun kereta. Tak terkecuali Yuki yang menangis dan memeluknya. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi ketika Yuki pertama kali tiba di sana. Dan Naoko yang hampir terlambat pun akhirnya berhasil menyusul kereta itu sedekat mungkin menggunakan motornya, hanya untuk mengucapkan salam perpisahannya pada Yuki. Yuki pun akhirnya sampai di kota. Ia merasa sedikit tidak nyaman berada di tengah-tengah kota yang super sibuk. Setelah 1 tahun, ia hidup di desa yang sangat tenang. Dan setelah sampai di depan pintu rumahnya, ia mencium sebuah aroma yang tidak asing baginya. Ia lalu mencari sumber bau itu, dan ternyata aroma itu berasal dari kayu yang sedang dipasang pada sebuah rumah yang sedang dibangun. Yuki kini sudah sangat mencintai hutan. Dan akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi kembali ke desa dan melanjutkan petualangannya di desa yang sudah ia cintai. Tamat. Gimana? Seru kan? Tertarik ikut pelatihan kehutanan? Hahaha. Poin terkuat dari film ini adalah tentang banyaknya energi positif yang bisa kita rasakan di sepanjang film.
yang dilepaskan secara apik kepada kita yang menonton melalui semua karakter yang ada di cerita ini. Wood Job adalah sebuah kisah yang hangat tentang kehidupan di pedesaan Jepang dengan pemandangan alamnya yang subur. Dan yang paling penting adalah tentang bagaimana Yuki akhirnya bisa menemukan dirinya sendiri di sana. Yuki tersesat dalam hidupnya dan tidak tahu apa yang ia ingin lakukan. Sebuah topik yang sepertinya masih banyak dialami oleh banyak orang, khususnya bagi para remaja. Jadi biarkan alam saja yang memutuskan kemana selanjutnya kita akan melangkah. Asik. Baik, sekian dulu story kali ini. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Silakan like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan kembali mengingatkan, silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian menyukai pembahasan seperti ini untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Jangan ragu juga tinggalkan pesan di kolom komentar jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, atau jika kalian semua ingin request film lainnya untuk kami bahas. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. Salam buat keluarga di rumah, and see you next play.